Hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang jarang dibahas di meja makan, tapi sering banget muncul di berita, yaitu penjara. Nggak semua pelaku masuk penjara dan tidak semua korban ingin balas dendam. Halo, saya Ayu Ros. Balik lagi di Bahas Hukum, tempat kita ngobrolin hukum tanpa ribet. Seringkali kita berpikir bahwa kalau orang berbuat kesalahan, ya solusinya tuh satu, di penjara, titik, nggak mau yang lain. Kita anggap itu adalah puncak dari keadilan. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, kalau hukum itu nggak selalu soal jeruji besi? Ada sebuah konsep yang disebut restoratif justice, atau keadilan restoratif. Intinya itu sederhana tapi mendalam. Nggak semua pelaku harus masuk penjara, dan nggak semua korban ingin membalas dendam. Mungkin terdengar aneh ya, tapi perlu kita telaah kembali. Ada banyak kok korban yang sebenarnya nggak butuh pelakunya itu harus sampai di penjara. Yang mereka butuhkan tuh adalah permintaan maaf, pemulihan, mereka ingin kerugiannya diganti, mereka ingin permintaan maaf yang tulus, dan mereka ingin rasa aman dan damai itu kembali. Disinilah restoratif justice itu diperlukan sebagai citra hukum yang humanis. Hukum bukan lagi soal pedang yang memotong, tapi kedua belah tangan yang saling memperbaiki. Namun perlu dicatat, ini bukan jalan pintas untuk bebas dari hukum. Ada syarat restoratif justice yang ditetapkan. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan restoratif justice ini. Yang termasuk syarat RJ biasanya adalah tindak pidana ringan, pelaku yang baru pertama kali berbuat, atau kasus di mana perdamaian benar-benar terjadi di antara kedua belah pihak. Syarat restoratif justice, 1. Pelaku bukan residivis, yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kalau sudah bolak-balik masuk penjara, nah jalur ini udah nggak bisa dipakai lagi. Ancaman pidana dan nilai kerugian. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara. Nilai kerugian juga tidak lebih dari Rp2.500.000. Jadi kalau kasusnya ini korupsi miliaran atau perampokan bank, jalur ini tidak bisa dipakai. Pemulihan keadaan ini adalah syarat mutlak. Adanya pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi di sini pelaku harus mengganti sepenuhnya kerugian korban. Perdamaian tanpa paksaan, yang paling penting bagi korban adalah memaafkan. Jadi hal ini tidak bisa berjalan jika hanya dari sisi pelaku. Respon masyarakat tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Jika kasusnya dianggap sangat mencederai rasa keadilan publik, maka aparat hukum berhak menolak permohonan restoratif justice ini untuk kepentingan umum. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan restoratif justice di persidangan. Umumnya ada beberapa perkara yang tidak bisa dipertimbangkan, yaitu adalah tindak pidana berat, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga tertentu. Apa sih manfaat penyelesaian RJ ini? Bagi pihak korban, pemulihan fisik, luka, batin lebih cepat karena adanya dialog secara langsung. Bagi pelaku, mereka diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara nyata, bukan cuma sekedar pasrah untuk dihukumi. Dan bagi masyarakat, kita tidak perlu memenuhi penjara dengan kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kejadian ini tuh bentuknya beragam. Kadang memaafkan dan memperbaiki itu jauh lebih kuat efeknya daripada menghukumi dan mengurung. Karena pada akhirnya hukum adalah ketertiban sesama manusia, bukan cuma untuk memuaskan amarah, namun wajib kita ingat bahwa restoratif justice ini bukan jalan tol untuk bebas dari hukum. Saya Ayu Ros, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.